perilaku manusia dalam organisasi. Ini di sini dijelaskan ya, waktu itu ada tokoh yang mengadakan eksperimen terhadap karyawannya. Jadi eksperimennya ini dilakukan pada dua kelompok yang berbeda. Yang pertamanya ini lampunya itu dikasih yang remang-remang gitu. Kemudian yang kedua ini diberi yang cahayanya ini lebih terang gitu. Ternyata lampunya itu tadi bekerja. Jadi kelompok dengan yang cahayanya lebih terang itu tadi, dia bakal lebih antusias dan mengerjakannya lebih semangat, dan hasilnya pun lebih bagus daripada karyawan dengan lampu yang remang-remang. Terus apa yang harus dipelajari dari eksperimen tersebut? Maksudnya adalah kita itu harus menemukan apa yang bisa merangsang minat terhadap perilaku manusia gitu. Jadi nggak cuma lampu aja yang bisa merangsang. Nanti manajer itu juga harus bisa menemukan apa yang bisa merangsang minat karyawannya untuk bisa melakukan pekerjaan itu lebih antusias, lebih baik gitulah intinya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen modern. Kalau manajemen modern ini adalah manajemen yang masih dipakai pada saat ini, yaitu manajemen yang berdasarkan pada hasil gitu. Jadi setiap kegiatan pekerja dan manajer itu harus memberikan hasil dan jelas pengupahannya. Misalnya laporannya itu harus transparan. Jadi kan para manajer itu nanti juga harus membuat yang namanya laporan atau juga menerima laporan dari bawahannya, itu harus jelas gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa menilai hasil yang kita dapatkan dengan apa yang sudah kita lakukan dulu. Itu nanti bakal menjadi bekal untuk melangkah ke tujuan berikutnya gitu. Nah, di dalam manajemen modern ini juga manajemen ini berdasar pada tanggung jawab sosial. Maksudnya, manajer itu juga ada tugas untuk menjelaskan sebuah penggunaan mesin tertentu, misalnya seperti itu. Jadi harus ada tanggung jawab sosialnya gitu. Kemudian, ini juga ada manajemen ini berdasarkan sasaran. Kalau yang di sini ini ada dua aplikasi, yaitu prestasi unit dan pribadi. Jadi bagaimana untuk meningkatkan prestasi sebuah perusahaan dan juga bagaimana untuk meningkatkan prestasi dari tiap-tiap karyawan itu. Yang berikutnya adalah manajemen modern ini adalah manajemen yang berdasarkan pengecualian. Maksudnya adalah menyederhanakan proses. Menyederhanakan proses ini difungsikan supaya manajer itu bisa memikirkan hal-hal ruwet lainnya gitu. Jadi manajer ini bisa mencari problem apa yang tidak kasat mata itu, misalnya ya. Pokoknya problem-problem yang tidak kelihatan oleh para karyawannya, tapi dia itu harus mengetahui. Nah, sementara itu tugas rutinnya itu didelegasikan kepada para bawahannya. Unsur utama dalam manajemen ini adalah pertama pengukuran. Harus jelas ukuran tugasnya atau langkah-langkahnya itu seperti apa. Kemudian ada juga proyeksi. Kemudian ada juga seleksi, mengamati juga, terus harus mengompar apa yang dilakukan dengan apa yang menjadi tujuannya, itu harus dibandingkan gitu. Dan juga harus bisa mengambil keputusan, itu yang ada di dalam manajemen modern. Memproyeksi itu berarti seperti gampangannya kayak mengira-ngira gitu. Meramal itu yang dimaksud dengan memproyeksi. Kalau komparasi itu membandingkan, mengukur juga bisa. Ya betul. Oke, lanjut. Oke, di dalam ini juga, di dalam manajemen modern ini juga ada yang namanya manajemen terapan. Ini ada di waktu tahun 1900-an dulu.
Ini muncul pada awal tahun 1990-an dulu. Bentar. Pada waktu itu sebelum tahun 1990-an itu biasanya kan manajer cuma mengontrol dan juga cuma mengomando aja, cuma ngasih perintah aja. Nah, dengan adanya manajemen terapan ini, itu semua fungsinya berubah. Manajemen nggak cuma mengontrol aja, tapi juga memandu. Dia juga memberi motivasi dan memberi arahan dan memberi keterampilan-keterampilan pada karyawannya. Itu yang dimaksudkan manajemen terapan yang ada di manajemen modern ini. Karena di era sekarang ini kita sudah menghadapi era globalisasi itu tadi. Kita membutuhkan individu-individu atau karyawan-karyawan dan manajer-manajer yang memiliki kecepatan, juga kemampuan daya tangkap, kegesitan, kemampuan belajar, dan kompetensi yang memadai. Yang juga di sini dikenal dengan adanya, maksudnya juga menitik beratkan kepada knowledge management. Maksudnya segala sesuatu itu juga harus didasarkan dengan pengetahuan. Intinya manajer, terus habis itu karyawan, itu pengetahuannya harus luas gitu. Harus menambah wawasan, itu yang dimaksud di sini gitu. Oke, udah jelas ya. Ini semua dalam materi mata kuliah manajemen hari ini. Memang modul 1 ini banyak bahannya, jadi memang agak panjang ya, dan saya harus cepat-cepatan itu tadi di akhir-akhir. Nanti untuk yang pertemuan kedua, insya Allah saya bakal memberikan modul 2, jadi bisa dipelajari dulu dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan, jadi bisa ditanyakan di perkuliahan gitu. Oke, ya sudah. Ini dulu ya. Oh, saya mau ngecek absensi lagi yang belum terpanggil, dikasih tahu ya. Yang pertama Haryanti, Nani Riyati, Tasripah, Yeni Tri Rosita, Kartini, Anissa Fitriani, Yulita, Dewi Ernawati, Ari Rahmadani, Istri Lestari, Dewi Yuliana, Eka Apriani, Sumiarsi, Kut Hendarti, Soleha, Sugianto, Siti Romlah, Eta Siti, dan Sukati. Oke, udah semua ya. Nanti kalau ada temen, kan ini ada beberapa yang nggak bisa hadir. Nah, itu tolong dikasih tahu bahwa harus memberitahu saya gitu, harus menghubungin saya karena nanti ada tugas pengganti absensi gitu bagi yang nggak bisa hadir hari ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semua atas atensi dan keaktifannya hari ini. Saya senang sekali loh, tadi ternyata banyak yang mengomentari gitu, berarti nyambung dan dan ikutan membaca gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau gitu kelas hari ini saya tutup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan di hari yang sama, hari Selasa jam 9 malam. Nanti kalau ada perubahan nanti saya hubungi via grup FB ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.